Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelisania Santi dari kelas 12 TKJ 2, ingin menjelaskan tentang bab 3 yaitu metode perakitan produk. Konsep lini perakitan. 1. Pengertian lini perakitan berupa otomatis atau manual, merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Lini perakitan juga dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian atau biasanya yang memiliki suku cabang. Suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Permasalahan penting dalam penyeimbangan lini adalah 1. Penyeimbangan lini antar stasiun kerja. 2. Menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Karakteristik dari permasalahan assembly lini balancing ada 4, yaitu yang pertama ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. Kedua, ada kendala keterdahuluan yang memaksa sebagai proses baru bisa dimulai setelah persyaratan selesai. Yang ketiga, ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan lini perakitan. Dan yang terakhir, tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun-stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Keunggulan tata letak berdasarkan produk memiliki 4 keunggulan. Yang pertama, ongkos penanganan material lebih rendah. Yang kedua, pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang rendah dan murah. Yang ketiga, persediaan barang setengah jadi menjadi rendah. Yang keempat, pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahan tata letak berdasarkan produk ada 1, yaitu ketidakfleksibelan. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikendal dengan 2 macam lini, yaitu lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasikan melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Metode perakitan ada 3, yaitu metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, yang kedua metode dengan pemilihan, dan yang terakhir perakitan secara individual. Jenis perakitan. Pada umumnya ada 2 jenis macam perakitan, yaitu yang pertama perakitan manual, yaitu perakitan sebagai besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga kerja manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua, perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomatis elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, serta membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya 1 jenis saja. Yang kedua, jenis perakitan produk seri adalah apabila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya perakitan produk elektronik, perakitan mobil, dan lain-lain. Proses perakitan jaringan RT atau RW-net. Konsep jaringan RT atau RW-net yaitu membangun RT atau RW-net didefinisikan suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok dapat saling berhubung dan dapat data serta informasi. Konsep lain dari RT atau RW-net adalah memperdayakan internet di mana fasilitas internet tersedia 24 jam sehari selama sebulan penuh, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya pengguna akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Membangun RT RW-net sederhana menggunakan mikrotik. RT atau RW-net mempunyai tujuan memberikan layanan akses kepada masyarakat. Pada mikrotik, kita dapat menggunakan konfigurasi
bawaan mikrotik. Untuk mengaktifkannya ada dua cara, yaitu hard reset. Hard reset merupakan biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik, tetapi jika tidak, bisa mengakses mikrotik dengan Winbox. Cara melakukan hard reset ada 4, yaitu pastikan rotor dalam keadaan mati. Kedua, tekan tombol reset dan tahan. 3, nyalakan rotor tanpa melepas tombol reset. 4, tahan selama kurang lebih 5 detik. Soft reset ada 3, yaitu masukkan menu Winbox, kemudian buka terminal. Yang kedua, ketik perintah atau sistem reset configuration, kemudian tahan, tekan enter. Yang ketiga, mikrotik akan reboot. Definisi line balancing. Line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total harga idle time pada semua stasiun kerja untuk tingkat output tertentu, sehingga memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka mendapatkan utilitasi yang tinggi pada fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan produksi. Tujuan menyusun line balancing. Keseimbangan lintasan perakitan atau balancing line bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang pada setiap stasiun kerja sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama pada persatuan waktu. Manfaat line balancing: meningkatkan efisiensi proses, menghindari waktu pada proses atau stasiun kerja yang menganggur, mengurangi waktu proses secara keseluruhan, meningkatkan rasio peningkatan target produksi, meningkatkan profit, dan yang terakhir mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Langkah-langkah menyeimbangkan lini balancing. Yang pertama, mengetahui takt time stasiun kerja. Kedua, membuat rincian proses. Yang ketiga, memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Keempat, identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. Yang keempat, analisis dan lakukan ketidakkan penyeimbangan. Dan yang terakhir, evaluasi dan pemantauan hasil. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang sering dikali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh BIGL pada tahun 1952. Ada dua masalah, yaitu yang pertama, kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. Yang kedua, menyeimbangkan beban kerja pada setiap beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan mematuhi rencana produk yang telah dibuat. Cara mencapai keseimbangan lini atau BUFA pada tahun 1987 ada 5. Yang pertama, pentumpukan material, pengerahan operator, pemecahan elemen kerja, perbaikan operasi, dan yang terakhir, perbaikan performasi operator. Tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi ada 2, yaitu stasiun yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok, dan yang terakhir adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada lini balancing yang akan dijelaskan secara berurutan. Yang pertama, mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. Dan yang terakhir, menetapkan precedence constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Metode pemecahan dalam line balancing ada 3, yaitu metode heuristik, metode analisis atau matematis, dan yang terakhir metode stimulasi. Istilah-istilah dalam line balancing yaitu waktu menganggur, keseimbangan waktu yang senggang, efisiensi stasiun kerja, efisiensi lintasan produk, smooth test index, dan work station. Sekian penjelasannya dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.